Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seri kali ini kita akan belajar matrix ya, matrix di dalam Python. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita install ya, library-nya. Sebetulnya nggak perlu kita install pun nggak masalah, tapi ada beberapa yang perlu diinstal supaya nanti tampilannya lebih menarik lagi gitu. Makanya sebelum kita memulai sebetulnya udah bisa nih kita contoh kita ngoding pakai matrix itu udah bisa, tapi saya rasa lebih baik kita punya dulu nih library-nya supaya nanti perbedaannya bisa langsung kita lihat. Baik, langsung aja bagi teman-teman yang sudah punya Python dan Visual Studio, ini bakal kita install nanti di terminal. Kalau kita buka Visual Studio, nah ini tampilan Visual Studio-nya. Nah ini kalau kita buka Visual Studio, di sini ada terminal ya. Di sini ada terminal, bisa kalian klik New Terminal. Nah nanti akan kita install di sini. Tapi sebelum kita install nanti kita daftarin dulu library-nya Python-nya itu di environment-nya supaya nanti kebaca di bagian sininya di Visual Studio-nya. Jadi teman-teman nanti installnya nggak perlu download ya, tapi nanti udah di download otomatis sama terminalnya ini begitu kita jalanin. Sebetulnya terminal itu di Visual Studio kan nggak ada, tapi kalau kalian nggak mau pakai Visual Studio bisa juga pakai Git ya. Di sini ada Git base. Kalau misalkan nggak mau pakai terminal yang ini, yang pakai Git base juga bisa. Yang penting dia bentuknya nanti konsol gitu ya. Oke, saya nggak akan kesini dulu, tapi kita coba daftarin dulu Python-nya di dalam environment. Nah, ini environment yang ini ya. Kalian ketikin aja. Terus pilih di sini environment variable. Nah, nanti kita daftarinnya di sini. Ya, kita daftarinnya di sini. Nah, ini paste-nya. Nah, di sini langsung saya arahkan ke folder punya saya. Terus user. Nah, sampai akhirnya itu di script. Nah, kita coba nih masuk dulu ke folder ini. Di punya kalian kalau seandainya belum didaftarin, belum ada, ini udah saya daftarin. Gitu ya. Kita coba masuk ya, sebelum kita ke sini kita coba masuk ke dalam foldernya dulu. Kan sebelumnya harus dicari dulu ya. Nah, masuk ke bagian C, terus user. Ini kalau ini punya saya ya, ini punya saya. Kalau punya kalian nanti tinggal dicek aja. Sebetulnya kalau mau tahu nanti lokasinya ada di mana, kalian coba aja masuk ke CMD ya, command from. Nah, ini posisinya ini punya saya ya, nanti kalau kalian juga pasti nanti akan ketahuan. Gitu ya. Posisi foldernya. Jadi dari situ juga kelihatan kalau seandainya git base juga sama. Nah, ini git base. Kalau coba saya pwd ya. Nah, ini posisinya selalu di sini. Gitu. Itu cara gampangnya. Kalian carinya app data. Ini nanti akan kita masukin ke dalam sini nih. App data, nah terus lokal. Setelah lokal ini app data lokal, terus kita cari program. Ini ya, program terus Python. Ini folder Python-nya. Saya kebetulan baru install lagi yang 3.7. Jadi Pandas itu supportnya itu sama Python yang lebih dari 3.6 ya, artinya 3.7, 8 sama 9 itu masih masuk ke dalamnya. Nah, Python terus script ya. Script. Nah, sampai sini kalian copy aja. Kalian copy. Setelah di copy, kalian pindahin ke sini nih. Ini page. Nah, tinggal pindahin ke sini. Terus klik OK.
atau mau di browse kayak tadi juga nggak masalah sebetulnya. Nah, nanti tinggal cari. Nah, ini nih, script. Nah, gitu ya, tinggal di oke, selesai. Terus bagian ini page-nya lagi, nah, kalian daftarin lagi nih. Ini punya saya udah didaftarin ya, nanti tinggal klik new, bisa langsung copy paste di sini. Copy pastenya kayak gimana, sama kayak yang tadi ya, sama kayak yang tadi. Ininya nih yang di copy paste ya, tinggal di copy, pindahin ke bagian sini. Jadi 2 kali ya, di sini yang pertama, terus yang kedua di sini juga kalian tambahin. Sorry, klik 2 kali aja di sini, nanti dia bakal muncul. Nanti tinggal diklik new gitu ya. Nah, terus copy paste di sini. Ini punya saya udah nih. Udah klik oke, pilih oke semua. Udah selesai. Kalian perhatikan di sini. Di sini hanya ada 5 ya. Ada 5 filenya, nanti ketika kita install dia akan bertambah. Nah, cara nginstalnya gimana? Ini kemarin saya baru ngetes nih. Nah, ini kalian lihat, berhubung saya belum install library-nya, di sini garis merah nih ketika kita menggunakan library yang kita perlukan. Di sini garis merah artinya salah, atau fungsi ini nggak ada di sini tuh nggak ada gitu. Nah, makanya perlu kita install library-nya. Nah, apa yang harus kita install? Nah, pertama yang harus kita install di sini ada Pandas. Nah, fungsinya buat apa? Dia buat membuat frame ya, membuat frame atau bentuk table lah istilahnya. Nah, jelasnya akan kita cari ini di sini, Pandas pada Python. Jadi teman-teman mau baca dari blog atau dari modul juga sama aja sebetulnya, penjelasannya nggak jauh beda. Kita coba buka satu-satu ya. Pandas adalah sebuah library di Python yang berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analisis data yang memudahkan digunakan. Pandas bisa digunakan untuk membuat table. Jadi Pandas itu bisa buat table ya, mengubah dimensi data, mencetak data. Struktur data dasar pada Pandas dinamakan data frame. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, ini bentuk jelasnya ya, ini bentuk jelasnya. Nah, nanti setelah pakai Pandas itu bentuk datanya jadi lebih teratur ya. Ini jadi lebih teratur. Jadi bacanya jadi enak. Yang tadinya kayak gini, jadi kita bisa lebih enak melihatnya. Itu salah satu kegunaan dari Pandas itu sendiri. Ini teorinya banyak banget di sini dijelasin di. Jadi kalau mau baca di sini banyak banget mengenai Pandas. Nah, cara installnya pun kita dikasih tahu ya. Cara installnya dikasih tahu kayaknya ada di sini. Nah, ini. Nanti kita cara installnya kayak gini. Cara installnya, cara install Pandas. Jadi pip install Pandas. Coba ini kita copy paste aja ya. Kita copy paste, tinggal di copy. Nah, ini kalau seandainya di Anaconda. Kalau teman-teman pakai Anaconda, ini cara installnya. Ini kalau pakai Visual Studio bisa pakai yang ini. Nah, terus di sini juga dikasih tahu cara penggunaannya. Jadi nanti library-nya kita import di dalam programnya. Nanti kita coba praktekkan. Sementara kita akan praktekkan bagian yang ini dulu. Ya, kita akan praktekkan bagian yang ini dulu. Nah, kita balik ke sini. Ini environment-nya jangan lupa didaftarkan dulu ya. Environment-nya jangan lupa daftarkan dulu. Nah, yang tadi udah kita copy paste. Mudah-mudahan nggak gagal nih ketika kita install ya. Nanti tinggal enter aja. Nanti dia akan install sendiri. Sambil nunggu install, kalian boleh ketikkan ini ya. Ini sambil nunggu install nanti buat ngetes kalau dia tuh udah bisa atau belum. Karena nanti dia kan ada dialog buat apa? Buat install ya, buat install. Jadi setelah selesai install semua, nanti ada sesuatu kernel yang harus kita install. Nah, caranya
kalian harus jalanin ini nanti ketika belum ada dia akan muncul dialog untuk perintah install. Jadi nanti kalian langsung install aja. Ini silahkan kalian ketik dulu. Kalian ketik. Nah, di sini ada import NumPy. Artinya kita mau pakai library yang tadi kita install NumPy, dan akan kita install 2, NumPy dan Pandas. Nah, nanti tergantung kebutuhan masing-masing atau kegunaan masing-masing nanti yang akan kita panggil. Nah, di sini saya mencontohkannya manggil atau import NumPy ya. Namanya itu kita rubah jadi asname-nya jadi np. Kalau kalian lihat ini variabel. Nah, ini isi matriksnya ya. Ini isi matriksnya. Nah, terus kita print. Ini seperti biasa ya. Ini inputannya. Terus di sini langsung kita tampilkan di sini. np ini ngambil dari sini ya. Harusnya kalau nggak ada ini gini. Ini kan error ya. Artinya ini yang harus kita ambil. Nah, kayak gini ya. Supaya nulisnya nggak terlalu panjang, makanya di sini kita pakai as np. Jadi nama variabelnya nggak ini lagi, tapi langsung kita ganti jadi ini. Tapi boleh nggak kalau seandainya kayak gini? Boleh, gitu ya. Boleh, ini nggak error. Tapi yang ini yang error. Tapi ketika kita ganti lagi ada asnya. Nah, di sini berhubung name-nya udah kita rubah, di sini nggak error. Nah, yang ini yang error. Nah, math-nya ini bagian dari library-nya ya, ketika kalian ngasih titik. Nah, berhubung saya sudah install, jadi di sini sudah terdaftar nih, gitu ya. Kalau kalian ketik aja dulu, nanti ini pasti nggak akan muncul otomatis. Ini buat nanti ngetes setelah install. Sebetulnya kalau udah ada, nanti dia bakal ngasih tahu di sini. Kalau udah ada ya, tapi kalau belum ada, nanti dia akan menginstal. Nah, satu lagi yang perlu kita install di sini NumPy ya. NumPy. Coba kita cari ya kegunaannya buat apa. Merupakan singkatan dari numerical Python. Salah satu library Python yang berfungsi untuk proses komputasi numbrik, memiliki kemampuan untuk membuat objek n-dimensi array, merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Nah, ini pakai NumPy ini akan menarik ya, karena perkalian di matriks itu dengan penjumlahan kayak tambah atau ambil itu akan sedikit berbeda prosesnya. Supaya lebih sederhana, kita bisa menggunakan library NumPy ini. Jadi codingnya tidak terlalu banyak dengan adanya library NumPy ini. Nah, nanti akan coba kita praktekkan. Nah, ini udah sukses ya. Udah sukses. Nah, sekarang coba kita lihat versi NumPy-nya. Nah, ini kalian bisa langsung ke sini. NumPy version. Nah, ini ya. Install tadi kan install apa? Install Pandas, pip install Pandas. Nah, NumPy juga sama, pip install NumPy. Nah, kalau seandainya installnya kayak gini berarti yang akan diinstal itu yang terbaru ya. Yang terbaru, tapi kalau seandainya kalian mau install yang lain silahkan. Di sini ada banyak rilisnya ya. Tapi cari amannya kalian rata-rata saya rasa pakai Python 3.9, jadi pakai yang paling atas. Nah, yang ini itu udah pas banget. Tinggal di copy aja. Ini kalau misalkan mau pakai serinya ya, ini seri terbarunya. Tinggal di copy atau mau pakai yang tadi aja cukup bisa. Tinggal di enter aja. Nah, kalau udah ada dia bakal langsung ngasih tahu ya. Kalau sesuatu yang kita install tuh udah ada.
Nah, di sini dia ngasih tahu lagi. Ini ada beberapa kernel yang harus diinstal. Nah, berhubung ini tadi saya mau coba install lagi ya. Nanti di sini ada keterangannya reinstall, atau misalkan kalian baru pertama kali biasanya diminta install. Coba saya reinstall. Nah, dia nginstal kernelnya nih. Jadi semuanya diinstal lagi. Kalau baru pertama juga nanti kayak gitu. Pas begitu ini kalian install aja. Ini karena sebelumnya saya sudah install. Ini harus terkoneksi internet ya, harus terkoneksi internet supaya nanti library-nya bisa ke-download, karena ini ngambilnya dari internet. Ini nanti akan saya skip ya, supaya tidak terlalu lama juga. Nah, ini kalau kalian lihat ini kita di script ya. Nah, ininya udah mulai bertambah nih. Udah mulai bertambah seiring berjalannya proses install yang ada di sini. Jadi lihat ya, dia udah bertambah, udah makin banyak. Harusnya sih udah bisa nih. Harusnya udah bisa ya. Tapi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Bisa tahu enggaknya. Nah, supaya amannya saya coba exit dulu ya, atau mau kita close dulu. Nah, ini ya. Ini yang tadi saya bilang, tadi kan cuma 5 ya. Nah, ini bertambah jadi banyak nih. Ada Jupyter kernel dan macam-macam. Nah, kalian bisa lihat setelah kita close. Jadi yang tadi nggak perlu dilihat lagi sebetulnya ya. Yang tadi terminal yang tadi perintah-perintah dan segala macam itu udah nggak ada karena udah kita close tadi ya, atau udah kita exit. Ini kita close aja. Ini kalian lihat di sini sudah nggak merah lagi atau nggak ada cacing-cacing di bawahnya. Artinya ini udah benar. Nah, terus cara kalian buat testingnya gimana? Kalau saya kan udah ada codingnya. Nah, kalian gimana? Kalian lihat aja dulu di sini. Yang jelas di sini udah bertambah, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Kalian boleh juga kalau seandainya mau ngetes tanpa perlu pakai coding ini ya. Saya coba hapus dulu. Nah, gini. Kalian cobanya kalau buat mau ngetes atau ini sudah betul atau belum, kalian coba ketikin import. Nah, ini nanti kalau seandainya emang udah ada kalau seandainya udah terinstall dengan baik, dia akan tampil dengan sendirinya ketika kalian kasih kontrol spasi ya. Kalian kontrol spasi, dia akan tampil di sininya. Nah, Pandas pun sama. Itu adalah salah satu cara buat kalian mengetahui kalau seandainya library yang kalian install itu sudah masuk di dalam Visual Studio kalian atau belum. Gitu ya. Nah, ini ada yang menarik lagi. Pak, seandainya saya tidak mau menggunakan Visual Studio atau saya gagal mulu nih pakai Visual Studio, ada nggak tools yang lain selain daripada ini? Ada, bahkan banyak ya. Kalian bisa pakai, sorry ini kita tinggalin dulu ya sebentar. Kita tinggalin dulu sebentar. Nah, kita coba masuk ke tools yang lain. Nah, ini ada Google Colabs. Jadi di sini modelnya sama kayak Visual Studio, kalian bisa ngoding di dalamnya bisa gitu ya. Kita klik aja. Nah, ini berhubung saya sudah pernah menggunakan, jadi dia langsung ada nih. Kita pakai notebook baru aja ya. Kita pakai notebook baru. Ini menarik banget sebetulnya pakai Colab ini. Dia bisa terintegrasi langsung ke Google Drive kalian. Jadi proses penyimpanannya langsung ada di Google Drive kalian. Gitu ya. Atau mau kalian simpen di GitHub juga bisa. Kita coba praktekin. Nah, sini ya.
Di sini kalau kalian lihat, kalian bisa langsung simpen, nanti masuknya. Ntar saya buka Google Drive saya dulu. Nah, kalau seandainya kalian udah punya project dan kalian simpan, dia otomatis akan buat folder di sini. Ya, dia otomatis buat folder di sini. Ini filenya mau kalian masukin ke sini juga bisa. Gitu ya. Dia udah otomatis langsung bikin folder di sini. Nah, ini project-project yang pernah kalian buat atau ini yang pernah saya buat. Emang agak sedikit lama ya kalau pakai collab ini, karena memang harus terkoneksi internet. Nah, ini coding yang tadi ini sebetulnya saya codingnya ngambil dari internet. Kalian kalau mau nyari-nyari buat ngetes boleh ya. Ini kalau seandainya mau pakai Google Colab. Jadi kalian kalau seandainya gagal mulu nih di Visual Studio, kayaknya saya nyerah nih pakai Visual Studio, library-nya pasti install gagal mulu. Saya mau pindah ke sini boleh gitu ya, boleh-boleh aja sebetulnya. Jadi tergantung nanti kalian nyamannya di mana. Cuma bedanya kalian di sini harus terkoneksi internet. Cara installnya cara runningnya pun sama di sini. Gitu ya. Karena ini sama-sama Jupyter juga. Nah, terus ini kalian lihat ini bisa terhubung simpan salin di GitHub. Coba ya, kita coba. Ini saya sudah pernah menghubungkan antara collab ini dengan GitHub punya saya. Dia akan otomatis tampil di sininya. Ini hasil yang codingan yang saya masukin. Jadi nanti hasilnya kayak gini, sama dengan yang ada di sini, sama ya. Tampilannya kayak gini. Kalau seandainya ada tugas pakai GitHub lagi, kalian tinggal copy, tinggal kirim ke ruang mahasiswa kalian. Itu kalau seandainya kalian pakai Google yang ini. Itu ya. Jadi ada dua pilihan, nanti tergantung kalian nyamannya pakai yang mana. Ya. Kalau seandainya pakai ini, kalian tidak perlu lagi install apapun. Dia akan otomatis membaca dengan sendirinya. Sama satu lagi, nanti tugas yang kemarin akan kita buat kayak gini ya. Kita buat bentuk table dari matrix itu. Sebelumnya kalian kalau sudah pernah belajar, nah ini nih, kalian lihat semua perubahan disimpan. Kalau kalian udah pernah belajar list sama dari awal ya, sorry. Kalau kalian udah pernah pelajari if else atau seleksi kondisi, looping, for dan while, sama satu lagi list ya, itu akan menyangkut di dalam matriks ini, gitu ya. Jadi 3 materi ke belakang itu akan kita gunakan di sini. Jadi ya, akan kita coba gabungkan. Kalau di list itu materi terakhir kemarin itu untuk membentuk table kayak gini kalian perlu pengaturan. Tapi di sini nggak perlu diatur lagi ya, karena udah ada library-nya atau udah ada frame-nya. Jadi lebih enak. Kalau kemarin kan harus diatur dulu antara jarak dan segala macam. Nanti kalau udah masuk ke sini nggak perlu diatur lagi. Dia sudah mengatur dirinya sendiri. Oke, itu aja. Kita belum masuk ke coding ya, belum masuk ke coding. Setelah ini akan ada video selanjutnya, baru kita mulai cara nulis codingnya sama sedikit tentang teori dari matriks itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.